supaya tidak setengah mati Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa ikhlasan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat semua hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar atau pemirsa di mana saja berada yang masih mendengarkan kajian kita dari Masjid Al-Marhamah. Pada malam yang berbahagia ini, yaitu pertemuan kedua untuk pelajaran fikih muamalat. Jadi kitab yang kita pelajari masih kitab yang sama, yaitu Dalilul Talib li Nailil Matalib, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Mar'i Al-Karmi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita selesai dari syarat sah yang kedua. Jadi syarat sah berjual beli itu ada 7. Kata beliau di sini. Yang pertama, ridho. Sama-sama ridho si penjual dan si pembeli, dalam artian tidak dipaksa. Si penjual sedang dipaksa menjual barangnya, si pembeli tidak dipaksa untuk membeli. Oleh sebab itu kata beliau, tidak sah jual beli yang harus ridho, tidak sah jual beli dipaksa. Kemudian kata beliau, kecuali yang dipaksa karena hak, dipaksa karena hak, karena benar. Seperti dipaksa oleh hakim untuk menjual barangnya supaya membayar hutang-hutangnya kepada orang yang dia hutangi, yang sudah menuntut untuk dibayarkan hutang mereka, Kemudian dipaksa oleh hakim untuk menjual barangnya, dia jual terpaksa, sah jual beli. Salah satu contohnya yang terpaksa, yang sah. Kemudian syarat yang kedua, harus dari seorang yang berakal, kemudian balik, kemudian rasyid. Itu satu paket itu. Yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga rasyid. Kebalikannya, tidak sah jual beli orang gila. Ada orang gila menjual barangnya dia, tidak sah. Atau dia membeli, tidak sah juga. Jadi kalau ada orang gila yang ingin membeli barang kita, ingat, jual beli tidak sah. Terus entah kita kasih saja barangnya ke dia atau kita tolak. Jangan. Mau beli nasi kuning, roti, apa, dia kok duit 5.000 misalnya 10.000, tidak sah itu jual beli. Ada dua pilihan, kita kasih atau
kita tolak. Tidak boleh transaksi dengan orang gila, tidak sah transaksi. Maksud tidak sah adalah tidak berpindah kepemilikan. Uang yang kita ambil dari dia tadi bukan hak kita, masih hak si orang gila tadi. Kemudian demikian juga barang kita yang diambil orang gila tadi masih hak kita. Itu maksudnya tidak sah jual beli. Jadi harus dari orang berakal. Berarti orang gila tidak sah. Balik berarti orang yang belum balik, ya kan, tidak sah. Tapi ada rincian kemarin, masuk yang belum balik ini yaitu dari umur 7 tahun ke atas. Masuk yang belum balik ini yang tidak sah sama sekali dari 0 tahun sampai sebelum 7 tahun. Di bawah umur 7 tahun tidak sah transaksinya. Mau transaksi yang besar atau yang kecil tidak sah, sama digolongkan seperti orang gila tadi. Adapun yang sudah 7 tahun ke atas, dirinci oleh para ulama, boleh, tapi dalam perkara yang remeh, jual beli barang yang remeh seperti roti, gula-gula, biskuit, es, jajan-jajan di sekolah boleh. Tapi anak yang sudah umur 6 tahun ke atas sebelum balik. Tapi kalau dalam perkara yang besar seperti sepeda, itu tidak boleh, harus balik sudah itu. Berakal dan balik dia. Anak tidak boleh, Pak. Tidak sah jual belinya kalau dia membeli HP itu barang besar. Kemudian Rosyid itu orang yang tahu bertransaksi. Tahu dari mana kita bisa mengetahui dari mana orang ini Rosyid, orang yang sudah layak bertransaksi. Kalau dia berjual beli dia tidak rugi, tidak ada akal. Seperti kita bisa mempertahankan, kita tahu barang ini layak dibeli atau tidak, harganya pas atau tidak. Kalau tidak tahu itu berarti dia tidak Rosyid, tidak boleh bertransaksi. Jadi syarat yang kedua ini harus berakal, harus balik, harus Rosyid. Kemudian syarat yang ketiga, masuk syarat yang ketiga. Kaunul mabi'i malan. Subhanallah. Perhatikan akhwat semua. Kaunul mabi' malan, barang yang diperjualbelikan harus malan, berupa harta. Berupa harta. Tidak boleh kalau tidak berupa harta. Ustaz, harta itu apa Ustaz? Nah, harta itu yang seperti apa Ustaz? Dalam syariat Islam, harta adalah barang atau sesuatu yang mubah, yang tidak haram. Yang kedua, sesuatu yang memiliki harga. Memiliki harga dan mubah, itu yang dinamakan harta. Di luar dari ini bukan harta. Kalau bukan harta tidak boleh diperjualbelikan. Banyak harta dia itu berarti punya nilai dan juga mubah. Berarti keluar dari mubah, berarti dari kriteria mubah berarti keluar apa?
barang yang haram, seperti minuman keras. Walaupun punya harga, tapi kriteria yang pertama tidak terpenuhi, yaitu yang mubah, haram, tidak boleh diperjualbelikan yang haram. Minuman keras, obat-obatan yang apa ini? Memabukkan seperti apa? Sabu-sabu dan macam-macam, itu haram diperjualbelikan, tidak sah diperjualbelikan. Dan itu bukan harta, bukan harta dalam Islam. Berjual beli itu tidak sah. Ganja dan seterusnya. Kemudian keluar dari mubah ini, contohnya tadi apa yang saya sebut tadi, barang-barang yang haram seperti minuman keras, obat-obatan yang memabukkan. Kemudian apa ini? Hasil curian haram juga, tidak boleh diperjualbelikan. Jadi kalau kita nyuri barang, bertobat, itu barang tidak boleh kita jual. Statusnya titipan sama kita. Paham? Atau kita tidak bertobat, sama aja, tidak boleh diperjualbelikan. Banyak hartanya itu, ada auto, ada rumah, ternyata hasil nyuri, hasil membobol bank misalnya, hasil merampok, berarti bukan harta itu. Paham ya? Bukan harta. Baik. Kemudian termasuk yang bukan harta, yang yang dari sisi mubah, yang haram. Kemudian contoh-contohnya apa yang saya sebutkan tadi. Makanan sesuatu yang haram ini dari kalangan hewan ini apa? Anjing halal dimakan, haram, tidak boleh diperjualbelikan. Tapi membaca akan kobong Ustaz, biar, tidak boleh, haram. Berarti anjing bukan harta Ustaz, iya bukan harta itu, tidak boleh diperjualbelikan. Kalau dihadiahkan Ustaz, boleh, untuk kepentingan yang dibolehkan oleh syariat, seperti menjaga kebun, dihadiahkan untuk menjaga kebun, saya cuma kasih, saya boleh. Tapi diperjualbelikan tidak boleh. Yang boleh cuma kita minta sebagai hadiah, atau dia hadiahkan, atau kita hadiahkan ke orang lain, bisa. Kalau kita perjualbelikan tidak boleh. Anjing, babi, apalagi kucing halal dimakan, haram berarti diperjualbelikan. Apalagi ada nas dari Rasulullah SAW dalam hadis, Rasulullah SAW anil bai'is sinnaur, an bai'is sinnaur. Rasulullah SAW melarang jual beli kucing. Sinnaur itu bahasa Arab kucing, dengan semua jenisnya. Mau kucing hutan, kucing apa, anggora, sama, haram. Tidak boleh diperjualbelikan. Yang boleh cuma dikasih saja, begitu bisa. Atau yang liar kita pungut, bisa. Kita mau pelihara, bisa. Kalau mau didapat dengan jual beli, haram, tidak sah jual beli. Karena itu bukan harta. Karena kriteria harta harus yang mubah, sementara ini haram, atau tidak masuk, bukan kriteria harta, bukan harta. Termasuk juga perkara yang tidak mubah untuk diperjualbelikan, haram juga dikonsumsi, adalah organ manusia, organ manusia, hati, ginjal, kulit, darah, haram diperjualbelikan. Tidak boleh berjual. Yang betul cuma apa? Disumbangkan saja. Seperti donor darah itu, kalau dia jual beli tidak sah.
Kalau dia perjualbelikan tidak sah. Kalau dia sumbang, dia kasih saya begitu bisa. Paham di sini ikhwan? Tidak boleh. Karena itu bukan harta, darah bukan harta. Syarat sah jual beli barangnya harus harta, darah bukan harta, organ tubuh bukan harta. Jadi kriteria pertama, syarat yang ketiga yang diperjualbelikan harus berupa harta. Harta itu yang pertama harus mubah, sudah tadi. Berarti keluar dari barang-barang yang haram, bukan harta itu. Yang kedua, harta itu adalah yang punya harga. Kalau yang tidak punya harga bukan harta itu, tidak boleh diperjualbelikan. 1 lembar saya jual ini 100. Ini ada harga tidak 1 lembar ini? Tidak ada harga ini. Beda kalau 1 ini kan 10.000 ada. Kalau 1 lembar. Kayaknya tidak boleh jual beli begini. Nyamuk misalnya, saya beli nyamuk 1 kilo. Tidak ada harganya. Itu bukan harga. Jadi selain dia harus mubah, dia juga harus punya nilai, punya harga. Kalau barang yang tidak punya harga, dia boleh, karena dia bukan harta. Paham di sini ikhwan? Hah? Pak Ai? Nyamuk apa ya? Daun 1 lembar. PT kesana yang saya jual ini 1.000, tidak boleh. Kenapa? Tidak ada harga itu daun. Kecuali kalau daun seledri banyak dikumpul dijual di pasar, iya. Tapi cuma 1 lembar. Hah? Nah, itu. Ini contoh kalau barang itu kalau tidak punya harga, tidak punya nilai apa, tidak bisa diperjualbelikan. Baik. Kemudian fala yasihu bai'ul khamri wal kalbi wal maitah. Kata beliau tidak sah jual beli khamar, minuman yang memabukkan, wal kalb anjing, wal maitah dan bangkai. Bangkai. Karena ini barang-barang haram. Haram dimakan. Termasuk yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Maitah, bangkai tidak boleh. Masuk yang najis apa? Tai, kincing. Saya butuh kincing ini 1 liter, mau jual tidak boleh, tidak sah jual beli. Tai juga demikian. Nah, karena najis, sesuatu yang najis bukan harta. Kalau bukan harta berarti tidak boleh diperjualbelikan. Paham di sini ikhwan? Oleh sebab itu sesuatu yang berupa hak tidak boleh diperjualbelikan, yang bukan harta. Contohnya kalau orang punya 2 istri, dia punya hak bermalam kan, hak mabit. Hak bermalamnya ini tidak boleh diperjualbelikan. Contoh, karena bukan harta. Boleh. Saya semua serahkan, saya bermalam ini tidak bermalam karena malam ini di sini boleh, tapi bayar. Saya mau jual, saya bermalam 100.000 sama dipersualikan saya. Tidak boleh. Karena bukan harta itu. Contoh yang lain. Jadi di sana ada hak itu yang bukan harta tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian ar-rabi', syarat yang keempat, ayyakuna al-mabi'u mulkan aw milkan lil ba'i' aw ma'dzunan lahu fihi waqtal 'aqdi
fala yasihhu bai'ul fuduli walau ujiza ba'du. Taib, kata beliau, hendaknya al-mabi', barang yang diperjualbelikan, milkan lil bai', sudah dimiliki oleh si penjual. Syarat yang keempat, harus sudah dimiliki dulu baru boleh dijual. Kalau belum termiliki tidak boleh orang jual. Syarat. Barang masih di tangan orang lain, milik orang lain, insya Allah sebentar saya mau beli itu. Foto, keselihat sama calon pembeli. Ini saya mau jual sekian. Ya, berapa harga? Sekian, transfer misalnya, atau dia kasih dulu. Sah transaksi ini? Tidak sah. Misalnya setelah dia terima doi, baru dia ini doi dia pakai buat belanja barang yang tadi, tidak boleh, tidak sah jual beli seperti itu. Caranya harus miliki dulu. Begitu juga jual beli jarak jauh, sama aja. Perhatikan, ada yang nanya kemarin itu, saya semua jawab di sini. Pertanyaannya, apa Ustadz izin bertanya tentang jual beli sistem PO, pre-order, jual barang yang belum ready tapi sudah diminta uang DP atau panjar, dan barang nanti diorder sesuai pesanan dalam jangka waktu yang lama, 2 bulan atau 1 pekan. Taib, yang seperti ini kecuali dia belum bertransaksi, cuma berpesan dalam artian janji mau beli saja, tidak mengikat. Kalau dia bilang saya tidak jadi beli, ya tidak boleh kita marah. Misal ada yang berpesan sama kita barang tertentu, barangnya belum ada di kita. Yang benar kita pesan dulu barang tersebut. Kalau di tempat lain, kalau ada di Gorontalo, datang ke toko beli. Nanti sudah statusnya jadi milik kita. Kalau pesan dari luar, nanti sudah sampai ke tempat kita, baru kita jual. Begitu. Sampai baru datangi calon pembeli tadi. Mana ini barangnya sudah ada? Jadi tidak, harganya sekian. Transaksi. Jadi tadi dia waktu pembicaraan awal itu hanya janji mau beli. Yang seperti itu boleh. Tapi kalau di awal sudah dia ikat orang, berarti sama dengan itu sudah dianggap transaksi, itu tidak sah. Itu sama dengan menjual barang yang belum dimiliki. Wala tabi' ma laisa indak, wala tabi' ma la tamlik, kata Rasulullah SAW. Jangan engkau menjual barang yang engkau belum miliki. Itu kata Rasulullah SAW. Tidak boleh. Harus dimiliki dulu. Yang terjadi kan, dia pesan dari si penjual pertama kan, ada calon pesan si penjual pertama yang berkirim ke pembeli tadi, itu tidak boleh. Kecuali dia ini pemasar saja. Kalau pemasar ya dia cuma cari-cari orang yang mau beli. Dia sama seperti wakilnya sih yang punya barang tadi. Itu boleh. Saya cari pembeli, nanti saya dikasih fee sama yang punya barang. Cari pesannya sudah, transfer uangnya bisa lewat saya atau langsung ke pusat. Nah, itu boleh. Ada jadi yang punya barang kirim langsung ke pembeli. Jadi dia cuma pemasar. Perhatikan. Tapi kalau dia penjual berdiri sendiri tidak boleh. Harus pesan dulu barangnya sampai dulu ke tempat kita.
buka, oh sesuai pesanan, baru boleh jual. Khawatir terjadi kesalahan nanti. Itu dilarang oleh syariat karena tidak jelas. Kalau kita dari sana suruh pesan langsung, nanti kalau terjadi kehilangan, rusak barangnya, salah mengganti. Ya kan? Barang tidak sesuai pesanan. Ya. Kalau sampai di kita, bisa kita lihat cacat atau tidak, baru kita bisa jual lagi. Itu. Paham di sini, ikhwan? Jadi miliki dulu barangnya. Apakah harus sampai ke kita? Tidak harus. Bisa kita pakai wakil lah. Kalau ada wakil di tempat sana, suruh kirim boleh. Misalnya barangnya di Jakarta, kita di Gorontalo. Kita punya teman atau keluarga di Jakarta, suruh datang ke toko itu beli. Biar nanti terhadap keluarga yang di Jakarta yang kirim boleh. Dia kan wakil nanti. Jadi wakil kita. Tapi kalau si penjual yang kirim langsung, ini tidak boleh. Kalau kita sebagai penjual, kalau kita pemasar boleh. Kalau kita sebagai penjual tidak boleh. Harus lewat kita, barangnya harus datang ke kita dulu. Harus dimiliki dulu. Nah ini. Au ma'dzunan lahu fihi waqtal 'aqdi, atau diizinkan. Jual akan kita berbarengan. Nah, itu sudah. Jadi kita sebagai wakil sudah diizinkan sama pemilik barang, kita jual, diizinkan. Walaupun kita tidak bukan pemilik barang itu, kita sudah diizinkan oleh pemiliknya untuk dijual, boleh seperti itu. Tapi pada kasus yang saya sebutkan tadi yang pertama, dia penjual berdiri sendiri, tidak boleh. Seolah-olah itu barang dia, tidak boleh. Fala yasihhu bai'ul fuduli walau ujiza ba'du. Ada perkara yang agak susah ini. Tidak sah jual beli fuduli. Jual beli fuduli tidak sah. Walau ujiza ba'du, walaupun dibolehkan setelahnya. Jual beli fuduli itu dia masuk model jual beli yang belum apa namanya, waktu akad itu tidak diizinkan, tidak diketahui oleh orang yang tidak diketahui, tidak diizinkan oleh pemilik barang. Itu tidak sah. Jual beli fuduli itu contohnya begini. Saya ke pasar, saya lihat ada HP di toko HP. Saya tahu, saya punya keluarga atau orang lain teman yang dia pernah cerita dia bilang dia mau suka HP Samsung A7 misalnya. Dia mau suka punya HP. Tapi belum transaksikan dia ini belum. Bagaimana kalau saya beli akang ini untuk dia? Akhirnya saya beli sama orang tadi. Saya beli sama di toko tadi HP-nya yang A7 tadi, saya beli transaksi. Tapi niat saya belikan untuk si fulan tadi. Setelah transaksi ini sudah saya bawa. Fulan, HP yang kamu inginkan waktu itu, waktu kita bicara sudah ada, dan saya sudah belikan untuk kamu. Kalau si fulan tadi mengatakan iya, saya mau, berarti barang tadi
jadi miliknya dia. Paham ini? Barang tadi jadi miliknya dia, si fulan. Jadi kita cuma sekedar perantara. Paham di sini? Nah, barang tadi jadi miliknya dia. Paham di sini, Pak? Masalah dia bayar dengan tidak bayar kan? Tinggal dia bayar ke si anu tadi itu, yang perantara tadi. Begitu. Yang perantara tadi ke uang yang bagi itu dia tukar. Iya, dia tukar. Jadi dengan si fulan tadi dia bukan akad jual beli, bukan. Jadi dia sebagai perantara saja. Kalau dia bilang tidak, saya tidak mau, berarti ini saya punya. Transaksi saya berarti jadi saya punya, begitu. Paham di sini? Agak susah menjelaskan. Jual beli fuduli seperti ini, kata beliau, tidak sah. Dibahas oleh para ulama itu, jual beli fuduli. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Makanya saya mau kita lewati saja ya jual beli fuduli. Baik. Azan dulu, masuk sudah.
kita lanjut ikhwan. Kemudian al-khamisu, syarat sah yang kelima, al-qudratu ala taslimihi. Barang tersebut harus mampu untuk diserahkan. Mampu untuk diserahkan. Fala yasihhu bai'ul abiq. Oleh sebab itu tidak sah jual beli budak yang melarikan diri, wasyarid, hewan yang lepas melarikan diri, walau liqadirin ala tahsilihima, walaupun dijual kepada orang yang mampu untuk meraih barang yang hilang tadi, bisa mencari barang yang hilang tadi, tetap tidak sah. Jadi syarat yang kelima ini mampu untuk diserahkan. Kalau tidak mampu, tidak boleh. Beliau contohkan di sini barang yang hilang. Ustaz, bisa-bisanya ada orang menjual barang sementara hilang dia jual, Ustaz? Ada. Ada di alam nyata ada. Kalau misalnya barangnya itu mahal kan, kalau dia jual murah. Dengan harapan kan ketemu nanti. Masuk jual beli apa ini? Goror bahasa kita. Jual beli goror, tidak bisa dapat, bisa tidak. Motornya hilang, motor Harley harga ratusan juta, cuma dia mau jual misalnya 10 juta. Karena so hilang tetap dia jual murah kan? Insya Allah. Situ ada polisi sementara cari, itu jago itu polisi. Beberapa kali orang barang hilang, pengalaman dia dapat. Insya Allah saya punya ini dia dapat. Saya cuma mau jual 10 juta saja, itu saya beli itu 50 juta itu motor itu. Nah tertarik si pembeli dah. Cuma dia mau jual 10 juta. Motor mahal sekali, insya Allah mau dapat. Transaksi terjadi, sah? Tidak sah. Karena barangnya tidak mampu untuk diserahkan. Atau yang sementara apa? Yang lepas burung cendrawasih misalnya mahal. Lepas dari apa? Sangkar. Tapi tidak jauh-jauh, cuma apa? Terbang di sekitar rumah. Cuma dia tidak bisa tangkap. Dia beli misalnya 100 juta, dia mau jual 5 juta misalnya. Ya orang kan tertarik itu. Insya Allah saya mau arah itu, mau tangkap itu burung itu, kasih 5 juta. Jual beli seperti ini tidak sah, karena tidak mampu diserahkan. Tidak mampu diserahkan. Ikan yang masih di laut, yang masih di danau, beda kalau yang di kolam dia itu kan bisa dia tangkap. Kolam ikan itu dia pakai sibu-sibu, bisa jaring. Ini yang masih di danau, lewat itu ikan itu, besar. Saya mau jual itu, saya mau pancing, saya di area ini barangnya nggak ada apa pancing, saya pukul kan. Saya mau jual itu, ada 10 ekor itu apa jangan. Sah? Tidak sah. Karena alasannya tidak mampu untuk diserahkan. Walau diqadirin ala tahsilihima, walaupun dijual kepada orang yang dirasa mampu untuk menghadirkan barang tadi. Perkataan beliau ini, maksudnya perhatikan ikhwan. Walaupun dijual kepada orang yang mampu untuk memiliki kekuatan, dia mampu untuk mengambil barang itu, tetap tidak bisa juga, tidak sah. Paham ini ikhwan? Misalnya barang kita dicuri oleh orang, dan orang yang mencuri ini
kelas kakak di situ. Ditakuti. Kita datang ke si C misalnya. Si C ini keras juga, preman juga, kuat. Dia bisa kalahkan ini yang mengambil barang kita ini. Insya Allah. Tetap tidak boleh. Paham di sini? Walau liqadirin ala tahsinihima. Walau liqadirin ala tahsinihima. Tetap tidak boleh. As-sadis, kemudian kita masuk yang syarat sah yang keenam. Ma'rifatul thamani wal muthman. Mengetahui kondisi harga dan barang yang dijual. Muthman, mengetahui kondisi harga, maksudnya barang yang dijadikan sebagai alat untuk membeli. Muthman, barang yang dijual. Jual beli itu kan ada barang yang dijual, ada barang yang digunakan untuk membeli. Dua-duanya harus diketahui. Paham di sini, ikhwan? Jual beli itu tidak harus dengan uang. Jual beli itu barter, motor dengan motor ya sama. Jual beli juga. Dua-duanya harus kita ketahui. Imma bil wasfi awil musyahadati halal aqdi aw qablahu biyasirin. Kata beliau, diketahui ini, cara mengetahuinya ada dua. Yang pertama, imma bil wasfi, bisa dengan wasaf, pensifatan, awil musyahadah, atau dengan dilihat langsung mata kepala. Itu sah, boleh. Selain ini tidak boleh. Jadi cara mengetahui barang tersebut dengan dilihat langsung, ini derajat yang paling tinggi tuh. Karena sudah lihat kondisi barang, ya sudah, berapa harga. Atau sifat, dengan sifat, mensifatkan. Dia tidak bisa lihat, tidak lihat misalnya, tapi si penjual bisa mensifatkan. Iya, Yandi, motor misalnya, dia motor tidak ada, dia tidak bisa datangkan itu motor. Misalnya motor masih Tatero di Bualemo, transaksi mau dilaksanakan di sini. Saya ada motor di Bualemo, ada di rumah. Betul motornya ada, cuma untuk kan tidak untuk mau dilihat kecuali ke sana kan, ya kan? Nah akhirnya si penjual mengatakan, menyebutkan mereknya ini Yamaha, Mio, ini seri keluaran ini. Oh iya, boleh. Itu lewat pensifatan bisa. Tapi disyaratkan sifat ini yang tidak ada perbedaan nanti dengan apa, tidak menimbulkan sengketa. Paham di sini? Harus sifat yang memang yang jelas. Nah, artinya kalau barang itu tidak bisa disifati seperti itu, tidak boleh. Paham di sini, ikhwan? Yang tidak bisa disifati tidak boleh. Jadi bisa dengan disifati, disebutkan ciri-cirinya, kriterianya apa, tipenya. Gitu. Kalau misal kurma, jual beli kurma, tidak boleh orang saya jual kurma 100 kilo misalnya toh, saya jual 100 kilo. Tidak boleh jual seperti itu. Kenapa? Karena kurma itu banyak jenisnya. Ini kurma sukari, apa kurma kholas, atau kurma ajwa, atau kurma kue kurma. Ya, belum jelas. Kenapa? Karena dilarang oleh syariat, karena menyebabkan perselisihan nanti kalau tidak jelas.
Sampai ke sini, saya mau kurma kholas, kurma sukari, kenapa ente bawa kurma kholas? Nah itu berkelahi. Tapi kalau dia sebutkan speknya, jenisnya, saya mau pesan, saya jual kurma sukari 100 kilo. Sukari orang sudah tahu sukari, iya kan? Nah, sudah dengan pensifatan seperti itu sudah cukup. Tapi kalau membutuhkan yang ada jenis-jenisnya harus dia sebut detail. Begitu juga HP. Biasanya yang pensifatan ini harus HP baru. Kalau HP yang bekas tidak boleh. Barang bekas tidak boleh karena tidak ada barang bekas yang sama. Ya kan? Ada yang so lecet ini so kayak bisa. Kalau yang baru sama. Ya kan? Kalau dia sebutkan speknya, insya Allah seperti itu. Saya jual masih baru, spek Samsung, memori sekian, kemudian tipe MA7 tipe. Dan tipe itu tidak berbeda-beda, model-modelnya sama. Warna biru misalnya warnanya sudah. Dan si calon pembeli ini sudah punya gambaran, iya sudah. Saya beli, walaupun dia tidak lihat langsung. Tapi kalau banyak jenisnya, banyak macamnya, tidak jelas, tidak boleh. Jadi intinya boleh jual beli dengan mensifatkan barang tersebut dengan sifat yang jelas, yang tidak ada tidak menimbulkan sengketa. Itu kalau sifat. Kalau yang musyahadah dengan dilihat ya tidak usah disifatkan. Ya kan jangan dilihat saya itu lihat itu. Berapa harga sudah cukup. Jadi syarat yang keenam ini ma'rifatul tsaman wal muthman. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui, baik lewat melihat langsung atau dengan mensifatkannya. Paham di sini ikhwan ya? Berarti kebalikannya, barang yang tidak diketahui tidak boleh. Barang yang diketahui tidak boleh. Nanti berselisih nanti. Jual beli kucing dalam apa? Dalam karung istilahnya. Tayyib. Kecuali di sana dikecualikan oleh para ulama, yang tidak diketahui itu sesuatu yang sifatnya apa? Sedikit. Sesuatu yang tidak diketahui dari barang itu sesuatu yang sifatnya sedikit. Seperti buah mana kita tahu isinya, ya kan? Motor, HP, mana kita tahu di dalam apa? Mungkin ada yang tercabut barang-barang itu. Ini termasuk jahalah, ketidaktahuan pada kondisi barang, tapi sifatnya remeh, sedikit, tidak berpengaruh pada jual beli. Rumah misalnya, mana kita tahu pondasinya itu campuran semennya berapa, ya kan? Tapi jual beli rumah ya sah-sah saja. Cuma dilihat rumah itu, sudah cukup, ya kan? Kemudian as-sabi', syarat yang ketujuh, ayyakuna munajjazan la mu'allaqan. Kabi'tuka idza jaa ra'su syahr au in radiya zaidun. Hendaknya sigohnya, ijab kabulnya harus munajjaz, harus jual belinya harus sekarang. Tidak boleh diikat dengan yang akan datang. Tidak boleh kata beliau di sini mengatakan saya menjual barang ini kalau
datang bulan depan. Saya menjual barang ini kalau ibu saya ridho. Saya menjual barang ini kalau anak saya pulang dari Jakarta, masih safar dia ini. Transaksi saat itu tidak sah. Paham ini? Nah, tidak boleh diikat-ikat dengan sesuatu yang akan terjadi, tidak boleh. Itu maksudnya ini. Harus tanjis, munajjas. Munajjas saja tidak boleh jual beli dengan ijab kabul, akad yang diikat dengan kondisi yang akan datang, tidak boleh. Ada sesuatu yang akan datang. Paham di sini? Kecuali insya Allah. Saya jual ini insya Allah. Sebab beliau katakan ya, saya beli, masya Allah murah insya Allah. Kenapa? Karena insya Allah itu kalimat yang diinginkan dengannya bukan hanya digantungkan dengan kehendak Allah, tapi bisa jadi maknanya kata para ulama untuk berkah, untuk cari berkah. Jadi tidak boleh kita ingkari ada orang bilang insya Allah, insya Allah. Bukan berarti ragu, paham ini? Insya Allah. Supaya berkah perbuatan kita yang kita katakan insya Allah itu berkah. Doa juga demikian, sehat insya Allah. Begitu. Wa man ba'a ma'luman aw majhulan lam yata'adzar ilmuhu sahha fil ma'lumi bi qistihi wa in ta'adzara ma'rifatul majhuli wa lam yubayyan thamanul ma'lumi fa batil atau thamanul ma'lumi fa batilun. Kata beliau, jika seseorang itu menjual ma'luman, barang yang diketahui, wa majhulan, dan barang yang tidak diketahui, lam yata'adzar ilmuhu, yang boleh untuk diketahui, tidak memungkinkan untuk diketahui, maksudnya memungkinkan untuk diketahui. Sahha fil ma'lumi bi qistihi, maka sah pada barang yang diketahui dan tidak sah pada barang yang tidak diketahui. Maksud beliau di sini, menjual barang yang sah dengan yang tidak sah satu paket dengan satu harga. Dia menjual dua motor, yang satu hasil curian, yang satu motornya miliknya dia jual. Saya jual motor itu 5 juta, 2 biji itu. Motor yang satu orang punya, yang satu dia punya, maksudnya itu. Paham ya? Atau yang beliau contohkan di sini, yang satu diketahui, yang satu tidak diketahui. Saya jual motor ini harga murah aja 5 juta dengan motor yang ada di sana, di gudang kan, atau yang ada di Bualemo sana. Tidak diketahui bagaimana, merek apa, model apa, bekas so hancur, tidak ada bahan. Itu tidak diketahui. Kata beliau, sah saja pada yang diketahui, atau sah pada harta yang memenuhi syarat, yang tidak sah. Karena ada ulama yang tidak mensahkan kalau dengan satu harga begini dianggap tidak sah, dua-dua tidak sah. Yang kuat di mazhab Hambali tidak sah, sah, tapi dipilah. Sah pada yang barang yang memang sah, terpenuhi syarat, yang tidak terpenuhi syarat tidak sah. Contohnya tadi, jual motornya 2 biji dengan satu harga. Motor yang satu punya orang,
dia jual tanpa izin atau hasil curian, yang satu dia punya. Transaksi seperti ini sah, tapi di barang yang terpenuhi syarat itu dia punya. Paham di sini ikhwan? Dipilah, jadi tidak menyebabkan tidak sah transaksi, tetap sah, cuma dipilah. Nah, gitu. Paham ya? Mojito dia jual 10 botol dengan 10 botol Orson, tapi dengan satu harga. Makanya ini Pinar Ranci ini 10 botol, Orson 10 botol ini sudah saya jual semua ini 100.000. Nah, jual beli seperti ini sah, tapi sah hanya dipilah yang di barang-barang yang halal saja. Barang-barang yang sudah terpenuhi syarat, yang tidak sah. Gitu. Paham di sini, ikhwan? Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan tidak sah dua-duanya. Tapi di sini beliau mengatakan sah dua-duanya seperti itu. Cuma sah yang terpenuhi syarat. Sah di bagian harta yang terpenuhi syarat. Paham di sini, ikhwan? Ya, baik. Terus pembagiannya nanti bagaimana? Pembagiannya dibagi. Kan tidak sah di yang satu sah, dibagi nanti. Misalnya motor tadi punya orang 2, satu punya orang, satu punya dia. Dia jual dengan satu harga. Misalnya dia jual 5 juta. Nah, dilihat motor itu harganya berapa di pasaran. Jadi patokan untuk membagi dua ini nanti. Motor harganya di pasaran, motor yang dia jual yang berapa harganya di pasaran. Demikian. Misalnya motor Yamaha Mio berapa itu? Yang bekas. 10 jutaan, bekas yang bagus ya, 10 jutaan. Dia jual 5 juta dengan motor orang lain sama-sama Mio. Dia jual 5 juta, harga pasaran 10 juta. Berarti dia bagi 2 5 juta. Berarti harganya 2,5. Yang 2,5 ini tidak sah. Yang 2.500.000. Paham di sini? Itu saja haknya 2.500.000. Jadi lihat pasaran, harga pasaran, baru penentuan dari situ nanti dibagi untuk dibagi. Contoh kayak Mio 10, yang dia jual ini Mio dia jual 5 juta. Harga di pasaran 10 juta. Sudah berarti ini dia bagi dulu. Paham? Itu kalau sama-sama Mio. Kalau yang satu misalnya yang dia jual punya temannya itu yang di atas harga, nanti perhitungannya lain. Demikian. Tapi ikhwan, kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup majelis, mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kalau ada kejadian seperti ini, Ustaz, ada motor yang dijual dengan harga 10 juta, contohnya Ustaz. Nah, tapi di perjanjian itu tidak apa-apa kalau bayar 5 juta dulu. Nanti kalau sudah uang 5 juta, baru digenapkanlah jadi 10 juta uangnya harga motor tadi. Tapi motor yang 10 lawan. Tapi kesininya yang sisa 5 juta itu dia tidak bayar. Jadi motor dijual ke orang lain 5 juta, baru yang DP 5 juta itu dia hitung setelah bayar kesan saja yang 5 juta orang yang pertama yang punya motor ini. Itu bagaimana Ustaz? Dia suruh keselanjut ini yang 5 juta ini. Nah, jual bahan itu ke orang yang ketiga. Nah, jual 5 juta ini akan dapat beli
anak dia jual ke anak ini 10 juta, tapi anak baru bayar 5 juta. Aku pilih saja ini 5 juta ke anak, baru aku bayar pada dia ya 5 juta itu. Bagaimana? Berarti dia jual apa? Kredit motornya, Ya. iya kan? Ya. Boleh. Sebenarnya pada dasarnya mau jual beli kredit, jual beli cash, itu sudah barangnya dia punya hak untuk menjual. Biar belum lunas, itu sudah barangnya dia. Tinggal si penjual tadi secara yang menjual barangnya kredit, dia nagih duit ke dia. Jangan ambil barang itu sudah punya dia. Yang terjadi sekarang kan kalau tidak dia kasih lunas, ambil barang dong, itu paksa ambil orang PHK, itu tidak boleh, haram. Saya jual motor misalnya toh dengan kredit 2 kali bayar, misalnya 10 juta. Bayar. Yang si pembeli tadi baru bayar 5 juta. Kewajiban hak saya tagih 5 juta, sisanya ke dia. Tapi barang tadi motor tadi sudah punya dia, milik dia. Terserah dia mau jual, biar belum lunas. Itu itu sudah hartanya dia. Yang kejadian yang di lapangan kan, kalau tidak lunas mau ambil ulang dong, tidak boleh. Karena barang itu sudah berpindah menjadi miliknya dia, tidak boleh kita ambil. Hak kita hanya menagih sisa duit tadi. Sisa duitnya mana? Bukan barangnya yang diambil. Ya kan? Zalim kalau barang itu diambil. Cuma ngambil hak orang lain. Paham ya? Hukum asal kalau sudah terjadi transaksi, mau jual beli cash, mau jual beli kredit, utang, itu sudah berpindah hak kepemilikan. Jadi si pembeli tadi, dia punya hak, dia mau hadiahkan, dia mau jual lagi, biar tidak belum lunas. Iya. Kalau yang di masyarakat kan selama belum lunas belum boleh dijual. Boleh, itu haknya dia. Tinggal si penjual tadi punya hak menagih sisa uang saya mana dari harga barang. Demikian. Iya. Si pembeli tadi dia jual, dia mau kasih lunas akad, ya urusannya dia. Ya kan? Urusannya dia. Baik, ada pertanyaan lain? Faham ya Pak Sabu? Mana? Alan, paham ya? Ada lanjut. Pak Andi. Baik. Pak Yanto. Yang tadi status hutang itu Ustaz, yang tadi itu seolah-olah ada perpindahan hutang Ustaz. Bagaimana hukumnya tadi? Pertanyaan tadi. Perpindahan hutang. Jadi orang yang ketiga yang menjadi anak hutang nanti ke orang yang pertama Ustaz. Tidak. Ya, saya hutang. Kalau kita jual si pembeli barang tadi, kalau dia jual ke si orang lain, dia jual, bukan pindah hutang, itu dia jual barangnya dia, bukan pindah tangan itu, bukan dia kasih pindah di hutang ke saya, tidak. Paham ini? Cuma mau kasih pindah orang ke hutang kepada dia, tidak bisa. Misalnya dia jual beli kredit lagi ke orang lain misalnya, tetap dia ini punya hak menagih ke orang yang berikutnya lagi. Tapi dia juga punya tanggungan ke orang begitu. Paham ya? Nah, seperti itu ceritanya. Seperti itu. Yang ada mungkin yang antum tanyakan, mau kasih pindah pada dia, begitu tidak bisa. Itu kan sudah barang kita. Ya nih. Sudah barang kita mau jual lagi terserah kita. Itu yang terjadi sekarang apa? Kayak leasing di mana? Kalau tidak tidak dapat bayar, orang sita, haram itu.
Di akhirat orang PHK mau diambil, mau dipaksa ambil itu. Tapi Tuhan mau tuntut di akhirat itu. Tapi sudah di akad pertama Ustaz. Nah, kata apa? Dari pertama dibilang kalau tidak ditabari mau tarik. Jadi bagaimana itu Ustaz? Kalau tidak mau tabayar, mau tarik. Sudah melunas. Tarik ini pembeli bilang oh iya. Ada akad begini? Misalnya Ustaz kalau bapak akan Biasanya ditulis itu Ustaz, biasanya kurang tanda tangan saya. Tanda tangan saya. Tidak boleh. Tidak boleh. Sudah jadi masalahnya sudah berpindah kepemilikan. Bagaimana dia mau ambil lagi? Itu yang dibisik-bisik itu tidak jelas lebih transaksi, sangat tidak jelas. Mau dibilang sewa kendaraan, sewa barang tadi motor, contohnya motor. Mau dibilang masuk di transaksi sewa menyewa, tidak. Mau dibilang jual beli, tidak. Iya kan? Tidak jelas. Bapak beli motor, nah, baru mau ambil. Kenapa? Karena tidak lunas. Oh, ente anggap berarti barang tadi sama dengan saya sewa, ya kan? Sewa atau jual beli tidak jelas, haram. Makanya bagi yang sudah kena apa musibah seperti ini ya selesaikan itu urusan, baru tak usah cari-cari lagi penyakit. Kasih lunas, baru tak usah lagi cari-cari penyakit lagi. Kasihan. Transaksi tidak jelas begitu. Gimana? Tidak jelas. Harus kalau sewa menyewa, sewa barang harus jelas sewa barang. Habis disewa diambil ulang kan? Susah saya ente sewa, saya ambil barang. Sewa motor misalnya sewa. Selesai masa, saya ambil lagi. Kan sudah itu sewa namanya. Kalau beli ya tidak boleh diambil, ya kan? Hutang ya kita tagih hutang saja, tagih uangnya, bukan dari barang yang orang ambil. Kasihan. Seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi, tidak jelas transaksi, tidak jelas. Dari sejak awal sudah batil. Nah, silakan Mas Arul ya. Nah, Mas Tarada. Fadal. Kalau mau beli barang yang hasil dari penarikan itu Tidak boleh. Hasil tarikan itu hati-hati ikhwan. Orang beli barang itu jangan jual beli. Tidak boleh. Itu barangnya orang itu mereka ambil paksa kan? Tidak boleh. Haram. Beli saja yang sudah jelas. Pak Ain, ada pertanyaan Pak Ain? Tidak ada ya? Balik Bang. Ada pertanyaan balik Bang? Tidak ada. Hah? Wallet. Kenapa sarang wallet? Sarang wallet. Iya, kenapa? Boleh atau tidak? Boleh, itu kan punya harga, baru tidak haram. Sarang wallet boleh, obat itu kan, bukan barang yang haram, terus juga punya harga. Sarang wallet boleh, obat. Demikian. Maksudnya apa yang ditanya? Bikin DPR apa? Gedung? Hah? Ya? Hah? Kalau begitu madu juga tidak boleh, itu kan keluar dari perutnya apa lebah juga madu.
madu itu kan keluar dari mulutnya lebah. Bisa jadi keluar dari mulutnya atau lewat DP pangkal dubur, antara dua, dubur atau kubur. Kalau seandainya yang keluar dari mulut dan dubur mereka haram madu itu nanti, ya kan? Nah, begitu juga sarang walet, madu kan dari lebah, dari DP puru juga itu keluarnya, ya kan? Insyaallah. Ya Allah ya Rabbi. Jadi sudah terjawab pertanyaan ummahat kemarin. Jadi pre-order untuk menghindari transaksi yang haram, yaitu jangan dulu transaksi. PO dulu catat dulu yang calon-calon pembeli supaya nanti dari situ kita punya standar untuk bawasan barang. Supaya hitung-hitungan calon-calon pembeli ada 20 orang misalnya, pesan 20 atau lebih. Nanti barang sampai baru panggil itu orang atau datang sampai di rumah, tawarkan ini barangnya sudah ada, jadi beli. Nah, begitu. Tapi kalau sudah diikat orang, suruh bayar dia, baru DP sudah kita tidak boleh kasih pulang, haram transaksi seperti itu, tidak sah. Tidak boleh, karena barang belum kita miliki. Bagaimana menjual barang yang belum dimiliki? Tidak sah, ya kan? Dilarang oleh Rasulullah SAW. Demikian ikhwah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu